Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, para pejabat Gereja Bethel Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Senang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ngeteh atau Ngobrol Teologian. Hari ini saya didampingi oleh rekan-rekan hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah utus untuk kita sama-sama membahas sebuah topik yang biasanya topik ini jarang didengar dan jarang dikhotbahkan. Nah, saya perkenalkan dulu siapa-siapa yang menjadi narasumber pada hari ini. Yang pertama di sebelah kanan saya, Bapak Pendeta Markus Sudarji. Shalom Pak Markus. Shalom. Haleluya. Kemudian di berikutnya kita perkenalan dulu dong ya, supaya lebih familiar, lebih enak. Pak Markus ini mengembalakan di mana, kemudian apa profesinya, kita dengar dulu. Silahkan Pak Markus. Ya, tadi sudah diperkenalkan. Salam Bapak Ibu sekalian yang ada di DKI Jakarta dan bahkan yang ada di seluruh Indonesia toh. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Markus Sudarji, saya gembala jemaat GBI Citra Garden 2 sejak tahun 98. Saya dipercayakan di sana dan saya juga dipercayakan di PPB di Departemen Keluarga Biro Pria Bethel Indonesia. Mantap. Pria Bethel, saya pikir lelaki itu. Bukan pria sejati ya, pria sejati. Pria Bethel. Prianya sejati Indonesia. maksudnya. Oh iya. Pria sejati. Kalau nggak sejati bukan nggak boleh pria. dulu situ, Iya. betul. Iya. Iya. Kemudian berikutnya di sebelah kanan Pak Markus adalah Bapak Daniel Ekotan. Wah, lebih lengkapnya nanti kita dengar dulu Pak Markus. Pak Daniel, shalom. Shalom. Saya Pendeta Daniel Ekotan, menggembalakan di GBI Gregorius Sunter. Itu saja. Istri satu. Satu. Oh, istri Anak satu. satu. Anak pas ya? Ya. Pas, puji Tuhan. Nah, kemudian berikutnya adalah Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Pak Bun. Shalom semua. Shalom, Pak, Sudah kenal kan? Ya, You juga belum memperkenalkan gembala di mana. Beliau adalah gembala sidang dari GBI Glory United di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Beliau juga kabid dari bidang teologi. Kalau mau sharing bisa nanti menghubungi nomor handphone Pak Bun. Kalau rekening cukup saya saja. Nah, sebelum kita mulai topik kita sesuai dengan namanya ngeteh. Yuk kita ngeteh dulu. Bareng, Monggo. yuk. Ini rasanya masih teh Pak Wan? Ya, ini teh. Kue enak tenang. Rasa teh. Rasa teh ini. Rasa teh, kalau rasa duriannya bukan ngeteh dong namanya, ngeduren gitu kan. Nah, hari ini topik yang luar biasa dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu tentang neraka. Aduh. Neraka ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebuah pengajaran yang sangat amat jarang, langka itu dibicarakan, bahkan dikhotbahkan oleh para pendeta, oleh gembala sidang. Nah, kita mau denger nih, bener nggak? Kenapa gitu ya? Kok tentang neraka ini jarang dikhotbahkan, jarang diajarkan gitu? Itu something how happens. Nah, ada apa sih gitu ya? Kita dengarkan dulu dari Bapak Pendeta Markus Sudarji. Silakan Pak. Ya betul. Pernah denger ya? Pernah. Ya. Tapi gimana? Jadi memang saya boleh berkata jujur ya. Memang Jujurlah kemarin, padaku, kan adalah. jadi kemarin bukan berarti nggak jujur, sekarang jujur. Oh, lebih jujur kan? Kemarin jujur lagi ya. Jadi saya hampir nggak pernah khotbah tentang neraka. Tapi pernah. Apa mau nggak pernah? Lupa, mungkin sekali kali ya. Diserempet-serempetin aja, tapi fokus tentang neraka memang nggak pernah. Ngerempet aja gitu ya. Nyerempet ya, jadi gitu. Kenapa tuh? Apa sih? Apa karena buku-buku tentang neraka ini jarang atau gimana? Mungkin ada sesuatu. Apa nggak percaya ada neraka gitu atau gimana Pak? Percaya dan neraka karena Pernah ke sana mungkin nggak? di Alkitab. Oh, di Alkitab. Nanti Saya kira gitu ya. Tanya sama Pak Daniel. Nah, Pak Bun, kalau tentang ada enggaknya di Alkitab kayak apa gitu. Tapi saya percaya, saya pernah baca. Tapi jarang dikhotbahkan ya? Bukan jarang, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Tapi kalau digabung-gabung nyerempet-nyerempet tentang neraka itu. Ya perintilannya lah. Perintilannya. Kalau bahasa Indonesia perintilan. Ya, yang percikan ya. Percikan-percikan, potongan-potongan. Nah, ini sebuah pernyataan yang jujur Bapak Ibu. Jangan-jangan kita juga yang mungkin yang ada di antara kita yang sama sekali
nggak pernah mengkhotbahkan gitu ya. Apa mungkin buku-bukunya nggak ada atau memang kita tidak tertarik ke situ? Nah, kan ini sangat menarik ya. Coba kita dengarkan dulu sekarang dari Bapak Pendeta Daniel Tan. Gimana Pak Daniel? Iya, menurut saya memang neraka ini di downgrade. Wah, apa tuh downgrade apa? Ya, jadi diturunkan sedemikian rupa. Jadi ketika orang menghadapi masalah hidup yang sangat berat, sangat besar, dia ngomong saya sedang ada di dalam neraka. Nah, padahal ya, itu berarti menurunkan nilai dari neraka. Karena neraka itu bahkan mungkin jutaan kali lebih berat dari masalah hidup. Bentar dulu, ini mengklasifikasi gitu, kok bisa tahu gitu, kok lebih berat gitu? Oh iya, Gimana? jelas kalau dibilang lebih berat karena Alkitab sendiri yang mengatakan. Dan nggak tanggung-tanggung loh, ini yang ngomong. Yang ngomong tentang neraka ini Yesus. Yesus memberi gambaran, memberi warna tentang neraka. Nah, ayatnya di mana Pak? Ada Yang banyak. pasti nggak di mall nih pasti. Contoh di Matius 25 ayat 46 misalkan. Di situ dibicarakan tentang adanya surga kekal, ya kan? Di situ bicara tentang hadiah kekal, upah kekal, tapi juga ada dibicarakan tentang hukuman kekal. Dua-duanya sama-sama kekal. Jadi sebenarnya gini, Injil tanpa neraka bukan Injil. Sebenarnya begitu. Karena apa? Yang ngomong Yesus sendiri, yang memperkuat warna dari neraka, memperjelas neraka itu bukan tanggung-tanggung, Yesus sendiri yang ngomong. Nah, ini menarik nih. Nanti kita akan tanya ya, tapi kita masih dalam konteks pertanyaan pertama dulu nih. Ya kan? Nah, sekarang kita akan dengar dari Pak Bun gitu. Kira-kira Pak Bun bagaimana nih? Kenapa kok jarang dikhotbahkan, dibicarakan, bahkan dalam kayaknya seminar-seminar juga nggak ada gitu ya. Nah, silakan Pak Bun. Yang jelas yang undang khotbah nggak pernah kasih topik itu. Wah, nah ini dia nih, menarik. Mungkin Bapak Ibu dan kali ya, coba undang dengan topik ini. Nah, Iya Pak Bun, ada Pak Daniel, kan ada Pak Mar, undang supaya dikemukakan apa sih tentang neraka. Nah, terus gimana Pak Bun? Ada lagi nggak jawaban yang lain? Tadi kata Bun, jarang ya yang ngundang itu memberikan topik atau tema tentang neraka gitu kan. Terus yang lain apa kira-kira Pak Bun? Karena berita yang menakutkan, jadi tidak terlalu dikumandangkan. Berita menakutkan. Memang neraka menakutkan Pak Bun. Yang kita dengar kadang rumor-rumor di sana banyak bintang film, penyanyi gitu ya. Ya bintang film bagaimana dulu gitu kan. Bukannya menarik sebetulnya Pak Bun gitu. Menarik. Dan kita dengar juga belum pernah ada orang ke neraka. Kalau surga kan kita sudah bicarakan topik surga ya. Karena ada orang yang ke surga gitu kan bolak-balik. Ya, jelas aja deh seneng. Tentang neraka nggak ada kesaksian karena mungkin udah ke sana nggak kembali lagi gitu Pak Bun kali ya. Gimana Pak Bun? Menarik loh ini sebetulnya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nih sebentar Bun. Sekali lagi nih Bapak Ibu ini kan menarik ya. Kenapa nggak dibicarakan? Jarang dibicarakan. Karena yang ngundang nggak pernah kasih topik ini. Next time coba nih pembicara kita diundang dengan topik ini pasti menarik. Jangan khotbah, kalau khotbah kan nggak ada tanya jawab. Kasih satu sesi lah kayak seminar gitulah. Nah, gimana Pak Bun coba? Ya kalau kita jalan nyinggung, tidak mengkorbankan topik khusus bukan berarti tidak menyinggung neraka. Ya kan selalu ada karena berkaitan dengan hukuman kan tanggung jawab. Karena tanggung jawab inilah maka ada neraka. Gitu. Ini benar-benar menarik. Tapi lebih menarik lagi kalau misal nanti ada pertanyaan begini. Kita tahu nih bahwa Allah itu kan maha kasih. Allah itu maha kasih. Kalau Allah itu bukan kasih loh ya, ini maha gitu. Kenapa kok ada neraka? Nanti lari pertanyaan, apakah memang Tuhan membuat neraka itu untuk manusia? Nah, menarik nih. Nah, mungkin pertanyaan kedua, poin pertama dulu. Allah itu maha kasih. Kenapa kok kalau Allah yang maha kasih itu memberikan sebuah tempat yang namanya neraka untuk manusia? Gimana Pak Markus? Ya, itu Enggak dulu. Ya. Bapak percaya Allah itu maha kasih ya?
Oh, sangat percaya, sangat percaya. Kan penuh kasih kan? Penuh kasih. Kenapa disediain neraka? Saya punya konsep begini, mungkin perlu dibetulin nanti ya, Pak. Diluruskan gitu kali ya. Diluruskan. Bahwa apakah Allah itu menciptakan neraka gitu ya? Itu pertanyaan saya justru. Boleh itu juga. ya kan begitu kan? Kalau buat saya bahwa walaupun memang dalam kitab Kolose itu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, segala sesuatu. Bisa jadi juga termasuk neraka, tetapi kita lihat juga bahwa dalam Yakobus dibilang bahwa sesuatu yang baik itu datang dari atas. Iya. Nah, kita mempercayai itu yang pertama. Yang kedua bahwa antara kasih dan keadilan itu harus berjalan. Ya kan? Balance gitu ya. Balance gitu. Itu kalau saya kayak Romeo and Juliet. Ya, Romeo kalau dan saya Juliet. memahami kayak begitu. Misalnya bahwa Roma 3:23 upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 ya kan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekalan gitu kan, ada balance. Itu kalau saya memahaminya kayak begitu. Jadi Kira-kira begitu ya? Ya, jadi demikian apa yang dikatakan oleh Pak Markus, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan dengarkan jawaban dari Bapak Pendeta Daniel Tan. Gimana Pak Daniel? Iya, betul. Enggak, bentar, apa yang betul? Saya sangat sepakat. Oh, ya. sepakat. Sangat Berguruan, setuju. Karena begini, Allah itu maha kasih, tapi jangan lupa bahwa Allah itu adil. Ya. Kalau Allah tidak adil, dia bukan Allah. Dan juga begini, kita mesti pahami ya tentang neraka ini ya. Gini, Tuhan dari awal ya, bahkan Yesus sendiri dari awal sudah menunjukkan adanya neraka. Ya, memberi gambaran tentang neraka. Jadi bukannya Tuhan tidak adil, Tuhan sudah kasih tunjuk nih. Ya, adanya neraka, adanya surga. Bahkan begini, Tuhan sebenarnya menciptakan manusia ini tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti bersama-sama dengan Dia. Tuhan menyediakan semua fasilitas termasuk Roh Kudus diberikan buat kita. Tapi kemudian banyak orang-orang tetap memilih dosa. Nah, orang tetap memilih dosa. C.S. Lewis pernah ngomong ya, neraka itu ya C.S. Lewis ya. Itu muncul neraka diizinkan Tuhan sebenarnya begini. Menurut C.S. Lewis ya, jadi neraka itu artinya begini, Tuhan sudah memberi semua fasilitas buat kita untuk dekat dengan Dia, untuk masuk surga. Tapi ketika orang kemudian memilih saya tidak mau itu, ya, tidak mau Yesus juga, maka yang terjadi Tuhan membiarkan orang itu. Dan ketika dibiarkan, ya masuklah ke neraka karena Allah itu adil. Begitu. Dibiarkan diberi kebebasan kali ya. Mengikuti dosanya. Ya, ini kebebasan, kebablasan sebetulnya. Kebablasan, betul. Memang menarik sekali nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Neraka ini diciptakan atau disediakan, kemudian juga apa sudah dikonsepkan seperti itu manusia yang kalau kita pahami dari Kejadian pasal 1 kan Allah sudah menyediakan yang terbaik, memberikan terbaik kepada Adam dan Hawa. Sebetulnya memang Allah tanda kutip dalam pemikiran kita sebenarnya berharap bahwa Adam tetap ada di Taman Eden. Taman ini semua kan replika dari surga gitu sebetulnya ya, suasananya, damainya gitu. Nah, kita dengar dulu deh Pak Bun nih. Kira-kira gimana menurut Pak Bun masalah tentang neraka ini? Silakan Pak Bun. Jangan tanya berapa derajatnya ya. Nah, kalau soal derajatnya kan enggak, pertanyaan gini, udah pernah kesana belum? Kan belum tahu, nggak diukur dong Pak Bun. Karena yang ada di sini nggak cukup mengukurnya gitu. Bukannya nggak sanggup Pak Bun. Nggak sanggup ukur. Iya. Gitu. Gimana Pak Bun? Tapi yang jelas neraka itu kan disiapkan tuh bukan untuk manusia utama. Bentar Pak Bun. Untuk malaikat. Bukan diciptakan, tapi iya. disiapkan ya. Iya. Seharusnya nggak disiapkan ya. Jadi bukan utama bukan manusia kan, malaikat yang memberontak gitu. Malaikat jatuh ya. Karena Tapi disiapkan ikut ya kebagian juga. Manusia ikut di malaikat. Nah, kalau bahasa Yuninanya melo-melo, ya, ikut-ikut. Ikut yang kebagian juga kan. Oh, kecipratan ya. Dan saya pikir kan karena manusia kan diciptakan punya kehendak bebas, resiko dari situ pasti ada konsekuensinya gitu loh. Jadi Ya, ada seperti tadi keadilan konsekuensinya. Allah itu adil itu kan. Iya, iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Allah tuh nggak menciptakan untuk manusia. Iya. Ya.
Allah tuh menciptakan manusia di Taman Eden tuh replikanya surga itu sesuatu yang baik gitu. Tapi ketika manusia dalam dosa, yang sebetulnya neraka itu kan disediakan tuh untuk malaikat yang jatuh ke dalam dosa yang kita kenal ya, namanya macam-macam lah. Iblis lah, setan, suster ngepot, bukan ngesot ya. Kalau ngesot lemot, ini ngepot gitu kan. Apapun namanya gendruwo. Nah, itu bukan buat manusia. Tetapi ada konsekuensi tadi bahwa manusia di dalam dosa ya tempat itu ya buat mereka. Nah, ini cukup menarik. Sebelum kita akan lanjut, kita mau ngeteh dulu supaya kita maknyos lega dulu. Yuk kita ngeteh dulu. Seger ya? Walaupun topiknya neraka, seger. Nah, berikutnya tentu kita akan mendengar juga nih pengalaman mungkin ada dari jemaat gitu atau rekan sahabat yang sharing gitu. Pak Pendeta, ini kira-kira kalau soal neraka ini gimana Pak Pendeta ya supaya saya tuh terhindar dari masuk ke tempat ini gitu. Gimana Pak Markus? Dia pengen gitu ya, artinya kan dia pengen ke surga tapi kadang-kadang kedagingannya itu ada untuk mengantisipasi maksudnya begitu ya. Nah gimana nih supaya saya nggak arahnya ke sana gitu. Kira-kira gimana Pak? Ya. Masa gini, pernah nggak ada jemaat yang sharing tanya gitu? Ya, jadi jemaat itu kan berpikirnya begini. Tapi saya bersyukur dikasih pemahaman ya. Tapi pernah ada yang nanya ya? Nanya sih ada, tapi kayaknya dari sekian banyak itu paling satu gitu aja ya, nggak banyak sih, ya, satu aja gitu. Nah saya memberi pemahamannya secara komprehensif jadinya bahwa tujuan kita itu percaya Yesus, diselamatkan itu bukan semata-mata surga dan takut untuk masuk neraka gitu. Tetapi tujuannya adalah Tuhan itu ingin mengembalikan posisi kita itu seperti tadi Pak Petrus sampaikan, tujuan Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa dikembalikan lagi di situ. Jadi kalau surga, neraka itu adalah sebuah efek. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa kenapa saya setuju sekali ada neraka, ya kan, karena Alkitab juga mencatat kan, ya kan, mencatat kisah tentang Lazarus dan orang kaya, itu jelas-jelas ya, ya seperti itu. Ya. Tapi intinya bahwa ketika kalian itu sungguh-sungguh sama Tuhan, udah nggak usah perlu seperti apa neraka, seperti apa surga. Yang penting bagaimana hidup di dunia ini, itulah merepresentatifkan surga di bumi ini, di tengah-tengah keluarga, maka neraka akan hilang. Saya berpikir itu. Tadi Pak Daniel kan bilang ya, neraka itu begitu dalamnya, ngalami persoalan kita itu kayaknya lebih dari itu. Di dunia aja udah mengeluh ya kan. Nah, makanya ini saya muncul di pikiran saya. Dr. Edwin Louis Cole bilang begini, justru kalau mau dekat surga atau dekat neraka, menikahlah gitu. Berarti apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya kalau kita mau ngalami surga, suasana surga, menikah. Tapi kalau mau ngalami neraka, ya nikah juga. Karena rumah tangga jadi kacau balau. ini masih rumah tangga, rumah tangga ya kan dia bisa jadi neraka. Bisa jadi neraka. Dalam pekerjaan, dalam apapun juga begitu kan, bisa jadi neraka. Gitu. Di situ nggak perlu ke bioskop, di rumah lihat film terbang juga dong ya. Gitu. Oh, ya kayak gitu. Oh ini ya. cuma gambaran aja. Gambaran aja. Ini hanya dan ini cuma kulitnya aja gitu, ya, belum sampai ke isinya gitu. Nah, kalau Pak Daniel gimana? Pengalaman gitu. Ada nggak yang nanya? Atau mungkin anak sendiri, Pak, neraka tuh apa sih Pak gitu? Tempatnya pasti nggak sih? Atau hanya ya fiksi aja gimana gitu? Belum sih, belum. Belum ada nanya? Belum ada jemaat? Belum. Cuman saya ingin memberi pemahaman yang jelas ya, untuk jemaat, ya. Terutama jemaat yang memiliki keluarga yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya. Nah, pemahaman yang jelas bahwa
neraka itu sungguh ada. Nah, neraka itu sungguh ada. Dan kita harus kalau kita care sama saudara kita yang belum kenal Tuhan Yesus itu ya, mungkin waktu dia sakit kita tahu ya penderitaannya waktu dia sakit ya. Nah, neraka itu jauh lebih besar dari itu. Dan yang paling mengerikan dari neraka itu kan adalah kekal. Jadi sebuah hukuman yang bersifat kekal. Nah, saya sih lebih senang memberi pemahaman ini kepada jemaat yang punya saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, supaya kemudian mereka care sama keselamatan jiwa dari saudara-saudara. Mungkin terinspirasi dari Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga mengadukan yang tunggal supaya bangsa yang percaya tidak binasa. Berarti kan mempercayakan binasa. Nanti ke situ binasanya masuk ke dalam kerajaan neraka ini gitu ya. Yang diselamatkan kan kerajaan surga gitu ya. Pemahaman seperti itu yang akan di. Nah, ini khususnya Bapak Ibu Saudara yang menjadi jemaat Pak Daniel Tan. Nah, Mantap. ya. Nah, terakhir Pak Bun. Close. Gimana Pak Bun masalah ini? Masalah apa tuh? Ya, maksud ini nyambung. Jadi pernah nggak jemaat atau siapapun dengan siapa yang nanya, Pak Bun, kadang-kadang kita masih ragu di soal neraka, gimana ya gitu. Beri dong kami ketegasan gitu masalah neraka ini gitu supaya Kalau kita. saya belum pernah nanya, yang pernah nanya Om Petrus sekarang baru tanya. Enggak, baru tanya. Itu doang kita. Oh, jadi nah ini jujur juga katanya belum ada yang nanya. Maksud saya minimal nanti mengantisipasi, biasanya mengantisipasi ini ya. Kalau ayam kan cilik gitu ya. Kira-kira gimana Pak Bun? Siapa tahu next ke depan tuh ada yang nanya. Nah, pastinya ada jemaatnya yang dengar. Ya, kalau Singkat, padat, banyak bisik. tidak banyak kalau kita beritakan Injil pasti ada bicara tentang upah, hasil, dan juga bicara tentang konsekuensi. Istilahnya ngerempet gitu kata Pak Pastilah. Markus, ngerempet ya. Iya, pasti sampai ke sana. Luka enggak yang penting beset kali gitu ya. Tahu. Neraka itu, kalau tadi Pak Markus bilang itu orang kaya dan seperti yang kita bilang sama Lazarus kan, itu kan hadis saja sudah luar biasa menderitanya. Itu kan belum neraka sebenarnya kan. Itu hanya tahanan sementara. Intermediate state. Ya kan, kayak seperti sekarang dia tangkap belum masuk di sidang sudah pukul dulu kan, tahanan kecil itu kan. Tahanan itu lebih sakit lebih sakit penjara ya. Iya kan? Karena saya pernah juga Oh gitu ya. Nah itu mungkin ini bedanya di situ kali ya. Oke, ini kita bahas masalah teologi ya, jadi mengarahnya tetap ke teologi. Nah demikian Bapak Ibu, sebelum kita akan lanjut nanti untuk episode yang kedua. Demikianlah mengenai topik neraka. Jadi neraka itu ada, ya, dan itu alkitabiah. Nah nanti bagaimana sikap teologis dari sinode kita? Kita cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Pak Markus, Pak Daniel, Pak Bun Minta. Shalom. Tuhan memberkati. Mari kita minum dulu sebelum kita akhiri. Kita ngeteh dulu. Masih hangat ya.